Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang elaborasi pemahaman topik 5, perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu tanggapan untuk kelompok 1, lembar kerja W, Where and Why. Perkenalkan, anggota kelompok 4 ada Ayu Kristianingsih, Siti Fangila, Azhar Anas, Yuliana Dewi, Happy Suryaning Pambudi, dan Devi Afriana. Komentar kelompok 4 terhadap slide pertama dari kelompok 1 yang telah ditampilkan, yaitu menurut kelompok 4, sebelum memulai presentasi dengan menyebutkan tujuan pembelajaran yang nantinya akan dilakukan, sebaiknya kita mempresentasikan terlebih dahulu pengertian dari where, why, dan what dalam lembar kerja W. Lembar kerja W terdiri dari where, why, dan what, yaitu membantu peserta didik mengetahui di mana itu adalah where, mengapa itu adalah why, dan apa yang akan dituju itu adalah what dari pembelajaran. Hal tersebut bersumber dari http://repository.unj.ac.id. Komentar selanjutnya masih berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, di sini berdasarkan yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 yang menjelaskan tujuan pembelajaran berkaitan dengan lembar kerja W, where, dan why. Menurut kelompok 1, posisi peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya sebagai audiens. Merumuskan tujuan pembelajaran dapat merujuk pada pendapat Robert F. Mager dalam UNO tahun 2008. Menyatakan bahwa tujuan pembelajaran menggunakan rumus ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Dikaitkan dengan hal ini, peserta didik sebagai audiens atau pendengar. Maka, tempatkan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Sumber diambil dari UNO Hamzah tahun 2008, judul buku Perencanaan Pembelajaran, Jakarta, penerbit Bumi Aksara. Penjelasan yang dipaparkan oleh kelompok 1 sudah benar, yakni kelompok 1 menyatakan bahwa dalam tujuan pembelajaran, peran peserta didik adalah sebagai audiens. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perumusan tujuan, yaitu unsur A atau audiens, yang artinya siapa. Siapa di sini yang dimaksud adalah peserta didik, karena siapa berkaitan dengan ranah psikomotor, kognitif, dan afektif. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh kelompok 1, maka dapat dijabarkan bahwa dalam tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, yaitu yang pertama yaitu kompetensi. Hal ini merupakan kemampuan yang perlu didemonstrasikan oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa dirinya telah berhasil. Lalu yang kedua adalah informasi. Ini merupakan konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Maka, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Jawabannya adalah agar dapat memberikan pemahaman yang bermakna dan mudah dimengerti oleh subjeknya, yaitu peserta didik. Unjuk kerja yang dipilih oleh kelompok 1 sudah tepat, namun masih ada yang kurang. Unjuk kerja yang lengkap sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran 1, unjuk kerja yang digunakan adalah unjuk kerja kemampuan interpretasi. Tujuan pembelajaran 2, unjuk kerja yang digunakan adalah unjuk kerja kemampuan aplikatif. Tujuan pembelajaran 3, unjuk kerja yang digunakan adalah unjuk kerja kemampuan perspektif. Kriteria penilaian yang dipilih oleh kelompok 1 sudah tepat, namun masih ada yang kurang dan masih perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kriteria yang lengkap sesuai dengan tujuan pembelajaran menurut kelompok kami yaitu tujuan pembelajaran 1, kriteria penilaian unjuk kerjanya yaitu kemampuan interpretasi, ada bermakna, berbagi wawasan, signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Tujuan pembelajaran yang kedua, kriteria penilaian unjuk kerjanya yaitu kemampuan aplikatif, ada efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kriteria penilaian unjuk kerjanya yaitu kemampuan perspektif, ada kredibel, mengungkapkan, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa.
Demikian tanggapan dari kelompok 4 untuk kelompok 1. Terima kasih.